Assalamualaikum sahabat. Selamat datang. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Saya doakan semoga rezekinya selalu dilancarkan oleh Allah dan diberikan kesehatan selalu. Masih di bunga-bunga hati. Lihat dulu, pasti mau. Tadi Bu Nur nanya katanya gimana kok kita di pekerjaan profesi kita itu tidak bisa menghindari interaksi dengan lawan jenis. Bener. Misal salah satunya adalah driver ojol. Coba ceritain saya driver ojolnya. Benar ya, Neneng ceritanya penumpangnya ya. Ada yang lain gak sih? Oh, Irfan mah. Neneng penumpangnya ya. Iya. Ini motornya dijual berapa? Apa? Motornya dijual berapa? Kan Oh iya, naik ojek ya. ngapain? Naik ojek. Ke stasiun ya, sesuai aplikasi. Oke, Oke, ini. boleh. Nah, itu gimana tuh? Mau megang tuh. Terus sepanjang jalan. Sepanjang jalan ya misalnya. Masa Neneng megangnya gini? Takut atuh kalau gini mah. Neneng juga kadang kalau naik ojek mau megang takutnya bukan muhrim ya, terus abangnya udah punya istri. Tapi kalau nggak megang Neneng kejengkal. Saya tahu. Apa? Paling Neneng lihat di spion kalau lumayan ganteng nyopet. Lihat di spion. Tapi sebentar, jangan Neneng deh itunya. Bu, tolong. Ceritanya ibu yang jadi penumpangnya. Hah? Enggak, ibu yang jadi penumpang. Bismillah. Iya ibu. Nah, kalau misal penumpangnya gini, misal sayanya yang lagi menjaga segini. Gimana tuh kok gini? Makasih ya Bu ya. Wah, langsung kempes. Bercanda Bu, bercanda. Kodok sini. Nah, gimana di profesi seperti itu? Satu sisi kita kan wajib mencari rezeki, mencari nafkah. Tapi sisi lain ada beberapa yang tidak bisa dihindarkan. Gimana ya nih? Kalau misalkan itu ojol ya kita biasanya ngomongnya. Ojek online. Ojek online. Kalau misalkan pekerjaannya ojek online, ternyata harus membonceng perempuan, sebenarnya boleh-boleh saja. Sebenarnya mah nggak apa-apa, asalkan tidak dibuat kesempatan, tidak dibuat mencari kesempatan. Contoh kayak Kak Neneng tadi tuh, ganteng nempel Nah, selama tidak menimbulkan syahwat, sebenarnya tidak apa-apa. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar wa may yatawalla yu'adzibahu 'adzaban alima." Yang artinya bagaimana? Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir yang di bawahnya sungai-sungai. Jadi ibu, maksudnya bagaimana? Kalau itu memang darurat, maksudnya itu memang untuk mencari nafkah, sebenarnya enggak apa-apa. Boleh-boleh saja, asalkan, ada tapinya, asalkan harus melihat. Kalau misalkan ada sesuatu yang menimbulkan syahwat, baru itu tidak boleh. Malah lebih bagus kalau misalkan ada ojek syariah. Kan ada tuh sekarang, ibu-ibu kalau mau pesan ojek cari yang syariah. Kalau misalkan perempuan sama perempuan kan lebih aman. Sekarang tuh Irfan ada lagi caranya. Jadi biasanya saya tuh kalau sama teman pesan ojeknya pesen 2. Ojeknya pesen 2 dengan tujuan yang sama, misal sama teman. Jadi motornya Pak Gojek saya sama teman, Pak Gojek sama Pak Gojek. Iya beneran, itu juga caranya. Iya. Tapi beneran iya Bisa kayak gitu bisa
bisa Dia kayak tukang ojek boncengan sama tukang ojek. Penumpang boncengan sama penumpang. Nah si tukang ojek itu bayar ke tukang ojek satunya. Jadi pusing. Oh gitu salah satunya. Salah satu cara buat mensiasati. Oh. Ya, kalau zaman COVID kan dihalangin gitu. Ada itunya. Iya. Sebetulnya pas COVID itu ya di sisi lain ya memang kita tuh juga mencekam banget suasana. Tapi di sisi lain tuh untuk menjaga mahram tuh luar biasa ya. Luar biasa. Atau kita pakai penutup pakai borosnya ibu ini. Di sini ya. Iya. Itu kalau dipencet gitu ya. Gitu ibu. Kayak Iron Man. Oh gitu. Tapi ketika terjadi misal sentuhan atau apa, yang penting tidak disengaja-sengaja. Drivernya direm-rem, itu nggak boleh. Apalagi yang cengtri-cengtri gitu. Cengtri apa sih? Bonceng tri. Bonceng tiga. Dia kan anak-anak sekolah gitu. Oh itu mah. Hemat biaya gitu. Oh itu mah. Oh iya, yang bawang-bawangan itu ya. Cabe-cabean. Bawang-bawang. Oke. Ada mau sampaikan lagi Ning? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu sekalian, pentingnya memperhatikan ketika kita melakukan sesuatu, semuanya pasti ada konsekuensinya. Betul? Makanya kata Rasulullah, kita harus jadi orang yang selalu berhati-hati dalam hal apapun, apalagi dalam hal berhubungan dengan lawan jenis. Apalagi hubungannya dengan orang lain yang gendernya tidak sama dengan kita. Itu kan bisa menimbulkan fitnah, betul? Sebagai laki-laki juga begitu. Penonton pemirsa yang di rumah yang laki-laki, seperti yang bagaimana tadi kita bahas, ghaddul basor, maksudnya bagaimana menundukkan pandangan, menjaga pandangannya. Sebenarnya kalau laki-laki itu boleh memandang perempuan yang bukan mahram, tapi harus ada penyebabnya. Apa itu? Ada hajah muamalah. Apa itu? Keperluan. Ada keperluan. Contoh, misal Rasulullah dulu pas waktu berdagang itu bawahannya itu apa namanya? Karyawan. Karyawannya Rasulullah itu ada yang perempuan. Apa Rasulullah tidak memandang wajahnya? Ya melihat, tapi cukup sekedarnya saja dan sebutuhnya saja. Kalau ada keperluan tertentu, misal mau ngobrol apa dengan laki-laki pas waktu di pekerjaan, itu boleh-boleh saja. Karena apa? Ada keperluan muamalah. Yang kedua, misal laki-laki boleh melihat perempuan kalau misalkan dalam hal belajar. Jadi kalau guru ke muridnya, itu sebenarnya boleh. Karena belajar, misal belajar tajwid. Misal belajar tajwid kan harus tahu A, I, U, E, O-nya, A, bataknya harus jelas. Bagaimana? Itu boleh melihat. Tapi alangkah lebih baiknya kalau gurunya sama-sama perempuan, sama-sama laki-laki. Dalam hal belajar, lalu dalam hal apa lagi? Dalam hal pengobatan, berobat. Nah, itu boleh melihat. Dokter kepada pasiennya, apa yang perlu diperiksa? Contoh, ibu-ibu kalau misalkan ke klinik kecantikan. Ibu-ibu ini pada ke klinik kecantikan nggak? Oh enggak ya, emang nggak punya uang. Gue jujur banget sih. Contoh, mahal, mau yang murah, air wudhu. Jadi ketika ke klinik, misalkan berobat ke dokter sakit gigi, maka otomatis dokter harus melihat wajah, betul? Nah, itu diperbolehkan. Maka kita sebagai hamba harus menjadi hamba yang berhati-hati. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan bagaimana? Yang laki-laki sudah menundukkan pandangannya, tapi ibu-ibu malah suka goda-goda suami orang. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Yang laki dijaga pandangannya, yang perempuan jangan memancing. Sampun paham deh. Itu jadi mohon dibedakan antara melihat dan memandang. Nah. Kalau memandang itu kayaknya gimana gitu. Kalau melihatnya biasa aja. Kayak saya ke ibu lihat gini aja. Tapi nggak sampai kalau gitu kan gitu ya. Tapi ibu-ibu di sini mau mana? Gitu. Tadi pas main
itu motor, ih ojolnya ganteng, mau dong. Gimana kalau kita misal ibunya itu lagi hamil, periksa ke dokter kandungan. Tapi sengaja pilih dokter kandungannya yang ganteng. Katanya biarin deh dilihatnya sama yang ganteng. Yang nggak mules alasannya gitu ya. Yang nggak mules. Kalau gitu gimana kalau niatnya gitu mah jangan ya. Innamal a'malu bin. Segala sesuatu tergantung pada niat. Kalau misalkan udah gak ada lagi dokter cewek, atau saya cocoknya pakai dokter ini, kalau dokter yang lain saya sakit perut, itu boleh. Misal cocoknya dengan dokter yang ini, sudah dari awal rekam jejaknya, rekap kesakitannya, rekam medisnya dengan dokter yang ini, itu boleh. Tapi kalau aku mau dengan dokter yang ini karena dia Tahu nggak sih, mumpung aku lagi libur ya, aku tuh udah mempersiapkan diri aku mau touring, Bu. Aku mau motoran touring bareng temen-temen aku yang cewek-cewek. Wah, jangan mau kalah dong ya nggak sih, Bu? Masa cowok aja yang boleh motoran, cewek kan juga boleh dong, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, Ning, rajin banget udah di sini. Iya, aku tuh lagi semangat banget karena weekend ini aku mau motoran touring. Pakai moge, motor gede. Brem gitu. Cewek-cewek. Iya, aku pendek-pendek begini nyampe ke motor Oh, makanya kemarin beli motornya Adul kan? Iya bener. Iya, Kak Adul jual kan. Nah, itu aku beli. Terus moge itu apa sih? Molen toge. Bukan dong. Motor gede dong. Motor gede. Motor gede. Gak bahaya tak? Perempuan-perempuan sekarang hebat ya? Oh iya dong. Kita tuh strong woman Oh, emansipasi. Emansipasi wanita. Masa motoran cuma boleh untuk laki-laki doang? Ya enggak dong. Perempuan juga kan boleh menikmati motor touring kesana kesini. Bener nggak ibu-ibu? Bener-bener aja sih ibu mah. Ya udah nanti. Temangin. Oke. Yang di rumah siapa yang suka motor-motoran? Tapi sekarang tuh kok dilihat banyak perempuan juga melakukan hal yang sama seperti Audi. Iya. Kita bahas di sini di Bunga-Bunga Hati. Pasti mau. Oke, monggo nih jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dato beli tebu. Kakak, Pak Dato beli tebu. kakak. Sudah ngantuk, Bu? Nggak ngantuk ya? Apalagi waktunya pagi-pagi. Daripada kita tidur, nanti rezeki dipatok ayam, lebih baik kita ngaji bareng di sini. Pemirsa yang di rumah, semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, diberikan soli-solihah keturunannya. Amin, Allahumma amin. Semoga ibu-ibu yang ada di sini semuanya tetap sehat walafiat. Yang kerudung merah agak berisi. Bahagia. Membara Subur ya, Bu ya. Iya, itu namanya barokah. Nih maaf banget. Iya. Maaf banget. Ada masalah apa? Kenapa sih, Bu? Mau cerita, Bu. Cicilan belum ada yang kebayar, Bu. Apa gimana, Bu? Ibu ada masalah opo? Iya. Ceritakan, Bu. Kenapa? Bete bu. Ngantuk ya. Mana ngantuk tapi pengen ngaji oleh semua. Baju wis lunas. Udah lunas ya. Jilbab cicilannya udah habis. Udah ada. Ibu ikhlas ada di sini. Oh, ikhlas udah. Senyumnya mana? Udah di sudut gini. Paksa ya, Lanjut nih monggo nih. Iya Ibu ya, ada aja. kayak banyak masalah banget loh, Bu. Semoga yang punya masalah, masalahnya semua cepat selesai semua. Amin. Berbicara tentang emansipasi wanita. Kita pahami dulu, ini di dalam Al-Quran. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. 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 'A
artinya laki-laki, suami adalah penanggung jawab atas perempuan, istri. Otomatis laki-laki ini bertanggung jawab kepada istrinya karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian perempuan. Dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari hartanya, laki-laki tetap di atas perempuan. Tapi kalau berbicara tentang emansipasi wanita itu apa sih? Ketika perempuan tidak mendapatkan perlakuan yang adil seperti laki-laki, atau ketika perempuan mengalami penganiayaan atau perbuatan merendahkan dari laki-laki, lalu dia berusaha untuk menyetarakan, itu namanya emansipasi. Sedangkan di dalam Islam sangat memuliakan wanita, betul? Ibu itu dimuliakan sebegitunya. Wanita yang melahirkan, mengandung dimuliakan sebegitunya. Maka di dalam Islam sangat memuliakan wanita. Jadi begitu ya ibu-ibu, sampun paham ge? Jadi sekarang wanita pengen disamaratakan dengan laki-laki, merasa selama ini direndahkan. Justru Islam itu justru memposisikan wanita tinggi sekali. Nah, ternyata di dalam Islam itu dimuliakan sangat, Pak. Nah, emansipasi ini muncul karena memang melihat zaman yang sudah seperti ini. Banyak sekali laki-laki yang merendahkan wanita karena gendernya. Oke, tapi kalau wanita melakukan aktivitas laki-laki, boleh-boleh saja. Sebenarnya boleh-boleh saja, asalkan tidak keluar dari fitrah dia sebagai perempuan. Jadi kalau naik motor harus tetap pakai rok tuh. Enggak dong. Boleh pakai celana nggak tuh, Neng? Boleh, asalkan yang tidak meleketot. Yang tidak ketat. Iya. Oke. Coba kita buka pertanyaan saja ya. Boleh. Monggo, siapa yang mau nanya? Ini belakang, silakan. Wih, alis dari jam berapa itu? Bagus loh. Bagus kan? Bagus. Iya, simetris. Iya. Monggo. Besti mau nanya dong. Lo, Kak bahaya tak? Iya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mutimah dari Majelis Ta'lim Raudatul Muslimat, Desa Sukawijaya, Kecamatan Tamblang, Bekasi. Iya. Ning Umi, saya mau bertanya, apakah emansipasi wanita itu lebih sejajar dari laki-laki? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam segala hal. Oh, aku ngerti maksudnya. Maksud ibunya berarti emansipasi wanita itu apakah wanita harus benar-benar sejajar dengan laki-laki dalam segala hal gitu ya, Bu ya? Iya. Emang sebegitunya. Apakah wanita dan laki-laki harus sejajar? Apakah itu namanya emansipasi? Sebenarnya ada beberapa hal, tergantung lihat kondisinya. Misal laki-laki nguli, masa wanita harus juga nguli? Kan enggak. Tapi kalau dari segi budaya, misal wanita berjualan seperti laki-laki tidak apa-apa, berarti ya tidak apa-apa. Jadi tergantung lihat kondisinya. Karena di beberapa daerah di Indonesia pun banyak yang kuli bangunan itu pekerja kasar justru wanita. Ada yang gitu seperti itu juga, iya. Ada yang seperti itu. Ada? Iya, ada. Apalagi pekerja-pekerja TKW di luar negeri biasanya juga bekerjanya dalam bidangnya laki-laki sebenarnya. Iya, katanya maaf banget. Katanya lebih murah, tapi lebih teliti, lebih tekun, katanya gitu. Tapi ya kadang-kadang kan tenaganya juga beda ya. Iya. Kekuatannya kan sebenarnya juga beda ya, Ayah. Salah satu bukti orang meremehkan wanita karena gendernya. Nah, padahal wanita bisa lebih tekun, lebih teliti daripada laki-laki. Wanita juga bisa lebih multitasking. Betul? Betul. Multitasking itu apa? Multitasking itu Melakukan banyak hal. dalam satu waktu. Ya. Misal, dia bisa nguli sambil mikir hutang.
Enggak ya, enggak dong. Jadi apakah wanita harus sejajar dengan laki-laki? Apakah itu namanya emansipasi wanita? Tergantung situasi dan kondisi. Jadi begitu. Misal, Nah. tentara, polisi ada laki-laki, ada perempuan juga sekarang kan. Tapi yang menjaga itu kan biasanya laki-laki, tapi sekarang perempuan juga banyak juga. Nah. Nggak apa-apa juga. Enggak apa-apa juga. Iya. Asal ada batasan-batasannya. Atas tetap menjaga fitrah sebagai wanita. Oke. Tapi sekarang banyak loh wanita-wanita yang berhasil mematahkan stigma misalnya jarang perempuan hebat menjadi direktur suatu perusahaan besar, sekarang banyak. Oh iya, gitu. iya. Atau misalnya jarang wanita yang menjadi direktur BUMN, sekarang ada wanita. Kalau wanita jadi pimpinan gimana nih? Iya, pimpinan suatu perusahaan lah gitu. Bahkan mungkin suatu daerah, bahkan suatu negara. Ya, Apakah boleh? Ya kenapa tidak? Karena wanita juga memiliki otak yang sama seperti laki-laki. Tapi katanya ada jalur qawamun 'ala nisa. Itu sebagai pepeling, pengingat bahwa wanita tetap harus tunduk kepada suaminya. Setinggi apapun jabatannya, segede apapun gajinya, dia harus tetap taat kepada suami. Jadi ketika pulang ke rumah, tetap dia menjadi istri. Apa tuh? Berarti jangan sampai jabatan membuat seorang istri itu jadi tidak peka dan malah meremehkan suaminya gitu ya. Jadi Gitu. ayat itu sebuah pengingat. Oke. Gimana sudah terjawab, Bu? Ye, sampun paham ye. Sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, siapa lagi mau nanya? Silakan. Besti mau tanya dong. Lo, Kak bahaya tak? Enggak dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awit Sapitri dari Majelis Taklim Nurul Adam Ciledug. Oke, mau nanya apa? Saya mau tanya, nih Umi, seorang wanita itu kan lebih mulia, tapi Lebih mulia di mana? di dalam rumah. Tetapi wanita itu ingin bekerja untuk keluarga di luar rumah. Bagaimana Umi? Jadi gimana Terima tuh, Umi? kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau misalkan perempuan ingin bekerja di luar rumah? Padahal seharusnya perempuan lebih utama ketika dia berada di dalam rumah. Ternyata boleh-boleh saja asalkan mendapatkan izin dari suaminya. Misal, ada juga Allah menitipkan rezeki lewat istri, nggak melulu lewat suami. Ada kok, itu juga terjadi pada zaman dahulu. Ada perempuan bernama Zainab. Siapa, Bu? Zainab ini bekerja terus. Kebetulan Allah menitipkan rezeki untuk keluarganya lewat sang istri. Lalu Zainab ini bekerja di luar. Jadi suami si Zainab ini di rumah menjaga anak, terus habis itu bersih-bersih rumah. Jadi yang di rumah itu suaminya, justru Zainab yang bekerja. Lalu bagaimana? Zainab bilang minta tolong ke Bilal. Bilal, tolong dong tanyain ke Rasulullah, bagaimana hukumnya kalau misalkan aku yang mencari nafkah, padahal posisiku adalah perempuan. Bagaimana, tolong tanyakan. Lalu ditanyakan ke rumah Rasulullah. Tok tok tok, assalamualaikum. Tok assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu Bilal bertanya, ya Rasulullah, ada perempuan bernama Zainab, dia bekerja untuk keluarganya. Kebetulan Allah menitipkan rezeki lewat seorang istri, bukan lewat seorang suami. Lalu bagaimana posisi Zainab ini, Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, qala na'am lahuma ajroni, ajrul qorabah wa ajrus shadaqah. Dia mendapatkan pahala
bukan hanya satu pahala, tapi 2 pahala. Pahala apa itu? Pahala nafkah keluarga, dan dia juga mendapatkan pahala sodako. Jadi ternyata tidak apa-apa perempuan bekerja, asalkan mendapatkan ridho dari suaminya. Kalau misalkan suami di rumah, istri yang kerja bagaimana? Ya tidak apa-apa, asalkan istri ridho dan suami tidak leha-leha di rumah. Nah, misal ibu kerja banting tulang pagi sampai malam, nyampe rumah ternyata rumah berantakan, anak masih nggak ada yang ngurus. Setelah itu ibu tanya, "Mas, kok aku nggak dibantu untuk ngasuh anak-anak?" Ya kan itu tugas kamu sebagai wanita. Yang bersih-bersih kan harusnya kamu sebagai wanita. Lah bagaimana? Nah, ternyata istri ridho tapi suami juga harus mengerti. Jangan cuma leha-leha di rumah. Oh, istriku kerja, Allah menitipkan rezeki kebetulan kepada istriku, maka aku di rumah harus mengerti yang menjaga anak. Terus yang penting istri ridho, suami ridho, aman, tidak apa-apa. Karena Rasulullah SAW juga kalau tidak salah ketika kancing bajunya copot, beliau yang menjahit sendiri. Nah, Iya kan? iya, jadi kadang-kadang kan ada ya bu, laki-laki kancingnya copot. Lu kamu perempuan harusnya jahit. Iya, itu saya tuh gitu. Ngaku deh. Padahal itu bukan sepenuhnya tugas istri saja. Nah. Tapi Masya Allah ya, ketika istri bekerja dapat 2 berarti pahala. Iya, pahalanya dapat 2. Dapat pahala nafkah keluarga, menafkahi keluarga. Yang kedua, dia mendapatkan pahala sodakoh. Karena seharusnya yang mencari nafkah adalah si laki-laki. Asal dia juga tugas yang di rumah tidak diabaikan. Nah, Oke, sudah cukup ya? sabun paham, ge? Oke, tunggu pertanyaan berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Bunga-Bunga Hati. Lihat dulu, pasti mau. Pemirsa RCTI, terima kasih masih di sini di Bunga-Bunga Hati. Lihat dulu, pasti mau. Aku tiba-tiba kepikiran aku kayaknya mau jadi independent woman aja deh. Maksudnya? Jadi career woman gitu Wanita loh. karir. Wanita karir, iya. Aku pengen punya uang sendiri, penghasilan sendiri. Jadi aku tuh nggak disepelekan sama laki-laki tanpa harus bergantung dengan laki-laki. Kamu masih perlu laki-laki nggak sih? Kayaknya aku rasa enggak deh. Astagfirullahaladzim. Sebegitunya. Iya, kayaknya yang ada di pikiran aku sekarang cuma kayak aku harus jadi wanita karir. Banyak wanita sekarang seperti itu. Makin pendidikan tinggi, makin merasa hebat, makin merasa tidak perlu laki-laki di sampingnya. Iya. Boleh nggak sudah sampai level seperti itu? Kalau misalkan seseorang menikah, sebelum menikah, dia memang menunda untuk menikah, misal udah siap semuanya, tapi menunda untuk menikah, itu hukumnya makruh. Tapi kalau sampai kayak gini, tidak menikah karena tidak butuh laki-laki, itu hukumnya haram. Haram. Oh, gak boleh. Kita harus tetap tahu fitrah kita sebagai wanita. Boleh jadi karir woman, boleh jadi apa tadi, boleh. Jadi mau jadi apapun boleh, tapi jangan sampai merasa anti dan nggak perlu laki-laki. Nah, itu dia. Oh gitu, jangan sampai aku merasa aku tidak butuh laki-laki dan tidak mau bergantung sama laki-laki gitu ya. Karena fitrahnya emang harus berpasangan. Nah, harus berpasangan dan harus taat patuh bagaimanapun profesinya. Jadi karir woman sukses, tapi ketika di rumah harus patuh dan taat. Urusan sendiri sampai sekarang gara-gara belum ada, ya itu mah yang penting tidak diniatkan untuk tidak menikah gitu. Nah, tidak diniatkan untuk tidak menikah, mungkin memang belum ketemu yang klik aja. Iya, di samping belum ketemu yang klik, kayak sekarang fokus aku tuh lagi karir gitu. Iya. Gaya lu Audi. Ini alasan aja ya, itu alasan aja biar kelihatannya keren gitu. Alasan aja padahal mah gak laku. Aku belum ketemu. Belum ketemu yang seret. Betul. Monggo nih ada yang sampaikan. Jadi ternyata di dalam Islam sebegitunya memuliakan seorang wanita. Ketika wanita belum menikah, dia ditanggung oleh ayahnya. Ketika sudah menikah, dia ditanggung oleh suaminya. Maksudnya bagaimana? Di sini menunjukkan kalau seorang wanita sebegitu dimuliakannya di dalam Islam. Tapi harus ingat, antara pekerjaan juga keluarga
harus seimbang. Jadi pernah ada suatu ketika sahabat Akro yang melihat Nabi mencium cucunya Hasan yang sedang berumur 10 tahun. Setelah itu sahabat Akro bilang, sungguh aku tidak pernah mencium cucuku. Cucuku ada 10, tapi tidak satu pun yang pernah aku cium. Rasulullah langsung menghadap ke dia, lalu mengatakan, ini ternyata ada diriwayatkan di hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah bersabda, mal la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan diberi kasih sayang. Maka itulah ibu, antara pekerjaan dan juga keluarga harus seimbang. Kita boleh mau jadi apapun, jadi wanita karir. Kita boleh punya jabatan setinggi apapun, pengen jadi direktur meskipun kita wanita, boleh. Asalkan tidak lupa dengan yang di rumah, yakni keluarga. Sampun paham ye? Jadi dari cerita tadi tidak ada batasan. Tidak ada Yang batasan. penting tahu fitrah masing-masing. Oh gitu, jadi buat laki-laki juga jangan merasa bahwa mengurus anak, apa sih ini kan pekerjaan perempuan, gak ada seperti Gak itu. ada seperti itu. Pekerjaan mengurus anak, bersih-bersih rumah, itu pekerjaan bersama. Betul. Masak juga sekarang tukang masak banyak yang laki-laki yang jago. Nah, itu nanti pulang bilang ke bapak, Pak, mencuci, memasak, itu pekerjaan bersama. Bukan pekerjaan istri ataupun bukan pekerjaan suami, bareng-bareng aja. Tuh dengerin laki-laki sendiri kan di sini. Dengerin Aku iya aja daripada melanggar nanti diserbu ibu-ibu. Tapi di sini ibu-ibu ada yang suaminya suka membantu pekerjaan rumahnya enggak? Ada. Tapi ada juga yang suaminya enggak bantu. Ada. Sini ada. Oke, ada yang mau nanya lagi enggak? Silakan. Silakan. Besti mau tanya dong. Lo, Kak bahaya tak? Enggak dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Linda dari Majelis Namanya Taklim. Bunda. Linda. Linda. Ibu Linda. Bunda. Linda. Ibu Linda dari Majelis Taklim Al-Munjiat Ciwandan Cilegon. Ning Umi mau nanya, Boleh. si ibu ini kan sibuk bekerja, akhirnya anaknya itu diasuh oleh pembantu. Apakah dalam Islam itu boleh? Oke. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengalihkan tanggung jawab untuk mengasuh anak kepada ART karena dirinya sibuk bekerja. Iya. Bagaimana? Bagaimana hukumnya di dalam Islam kalau misalkan ngasuh anaknya nggak sempat karena sibuk bekerja, terus dititipin ke pembantu, boleh? Boleh. Asalkan, Bu, kalau ingin anaknya soli-soliha, cari pendamping yang juga soli-soliha. Pembantunya yang misalkan bisa memberikan pelukan tentang agama, bisa memberikan pelajaran tentang agama, bagaimana tentang akhlak, dia tahu. Tapi sebagai seorang ibu jangan sampai tidak uri-uri sama sekali. Tidak uri-uri itu tidak ikut campur sama sekali dalam hal mendidik anak. Udah dilepas ke pembantu, udah kerja terus sampai nggak ingat anak. Jangan. Nanti anak lebih sayang ke pembantu daripada ke ibunya. Lagian namanya juga kan pembantu, berarti membantu saja, bukan mengambil tugas lainnya. Itu cukup membantu saja. Sebenarnya kalau masalah didikan itu dia lebih baik dapat langsung dari orang tuanya, khususnya ibunya. Dia langsung dapat dari ibunya, nanti pembantu bagian nyuci atau bagian ketika misal anak gak pas lagi belajar atau cuma nemenin aja kayak gitu. Tapi gimana kalau benar-benar sang ibu ini nggak bisa membagi waktu antara pekerjaannya dan mengurus anak? Benar padat banget. Benar-benar padat banget. Apakah boleh pakai pembantu? Boleh, tapi resiko ditanggung sendiri kalau anak lebih sayang ke pembantu daripada ke ibunya. Kalau misal perempuannya tersebut masih ada suami,
Akhirnya bisa putuskan suami yang bekerja lebih keras lagi, istri memutuskan di rumah. Itu mungkin idealnya. Iya. Tapi gimana kalau single parent? Sudah berpisah orang tuanya, sang ibu mengurus anaknya, tidak ada waktu. Kalau tidak bekerja, tidak ada makan. Gimana? Iya. Berarti itu kondisi ya, kondisi yang mengharuskan ibu tidak bisa memberikan perhatian lebih terhadap anaknya. Berarti darurat tidak apa-apa. Tapi kalau masih ada pilihan suaminya masih itu, ya bu, ya suaminya langsung kerja lebih keras, istrinya di rumah toh bekerja rezeki bisa yang nggak usah keluar rumah, betul nggak nih? Iya, sekarang kan bekerja bisa di rumah ya Bu ya. Jualan juga bisa di rumah, jualan online. Atau biasanya kalau kerja di rumah tuh live. Iya. Ini baju Audi juga kan, ini kan bikin sendiri jualan. Iya juga. bener, jualan juga. Ini yang di live-in loh. Oh iya, Iya. ini tuh. Di live-in. Jual berapa itu tuh? Ini nanti ya di belakang panggung. Oh iya. Oh iya, ya gitu jadi. Tapi ini salah satu cara. Ini ibunya Audi juga kan? Iya, ibu Tidak aku. keluar rumah tapi mengerjakannya di rumah, tetap bekerja tapi tetap merhatiin anak. Betul. Sebenarnya salah satu kenapa ibuku nyuruh aku ngambil notaris juga karena ibuku tuh concern banget dengan hal seperti ini. Jadi dia sangat concern bagaimana nanti aku di kemudian hari ketika aku menjadi ibu dan mengurus anak aku, dia tidak mau aku terlalu fokus untuk bekerja sehingga dia memilihkan aku untuk profesinya yang fleksibel waktunya dan bisa dikerjakan dari rumah. Karena kan sebagai seorang notaris itu bisa buka kantor di rumah sendiri. Kamu tuh betul S2. Beneran AA, ya Allah. Emang tampang begini tapi S2 loh. Gini-gini ternyata gini kamu. Gini ternyata gitu. Oh gitu. Oke. Yaudah, oke kalau gitu. Kayaknya masih banyak pertanyaan nih. Ini menarik banget ya. Iya. Tetap di sini ya, di Bunga-Bunga Hati. Lihat dulu, pasti mau. Ibu. Bu. Masih di sini ya, di Bunga-Bunga Hati. Lihat dulu, pasti mau. Semangatnya Bu. Nih, aku tuh seneng banget ya ngelihat perempuan-perempuan zaman sekarang itu semakin modern tapi tetap ingat dengan agamanya. Tapi yang jadi pertanyaan aku adalah sebenarnya gimana sih kedudukan perempuan sebelum datangnya Islam tuh seperti apa? Oh iya gitu. Iya kan? Kan karena yang kita tahu setelah datangnya Islam kedudukan wanita dimuliakan sebegitunya oleh Allah. Dulu tuh kayak gimana gitu? Nah dulu tuh kayak gimana sih Pertanyaan sebenarnya? bagusnya gini loh. Gini-gini gitu loh. Iya kan? Oke, bisa. Saya yakin semua ibu-ibu pasti bertanya-tanya bagaimana kedudukan seorang perempuan sebelum datangnya Islam. Ternyata di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dambin qutilat. Yang artinya apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya karena apa mereka dibunuh. Ternyata Bu, dulu sebelum datangnya Islam, kalau ada bayi perempuan lahir itu dikubur hidup-hidup. Dikubur langsung hidup-hidup, gak peduli kondisinya bagaimana. Bahkan dulu perempuan seringkali dilecehkan, tidak mendapatkan harta warisan. Bahkan perempuan seringkali digunakan untuk menjadi pemuas hawa nafsu sebelum adanya agama Islam. Maka setelah adanya agama Islam, seorang perempuan begitu sedimuliakannya. Kita sebagai anak memuliakan seorang ibu, bahkan surga pun di bawah telapak kaki ibu seorang wanita. Begitulah kedudukan perempuan sebelum adanya Islam. Sungguh amat mengerikan. Maka bersyukurlah kita terlahir sudah dalam keadaan disayangi oleh agama Islam, disayangi oleh Allah. Jadi dulu wanita tuh benar-benar aib dan memalukan ya. Justru sekarang begitu dimuliakan. Alhamdulillah kita dilahirkan di kondisi sudah Islam seperti ini ya. Iya, sudah sangat dimuliakan di dalam agama Islam. Seorang perempuan sekarang boleh sekolah. Iya. Jadi bukan zaman jahiliyah, zaman dulu lagi ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanya Ibu?
Ada yang mau nanya, Bu? Oh, silakan. Besti mau tanya dong. Lo, Kak Bahaya, tak? Enggak dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Anggun dari Majelis Taklim Al-Munjiat, Cipawak, Cilegon, Banten. Anggun itu nama anak ibu? Iya. Mama Anggun, iya. Nama aslinya siapa sih Mama Anggun? Mama Tombok. Enggak dong. Anggun nggak selalu tomboy. Iya. Oke, silakan Ibu. Ya. Ning Umi, saya mau tanya. Ning, untuk lelaki di surga disiapkan bidadari, sementara untuk wanita disiapkan apa? Mohon penjelasannya. Wah. Tapi pertanyaannya bagus loh, Bu. Iya, Ibu maunya disiapin apa? Ibu maunya siapin apa? Iya. Pangeran. Pangeran. Irfan, ternyata memang di surga nanti kalau laki-laki disiapkan bidadari, ternyata kalau perempuan memang disiapkan pangeran. Oh iya? Iya, Masya bukan Allah. bidadara. Oh gitu. Ternyata di sana ada pangeran-pangeran yang tampan-tampan yang bersedia melayani ibu-ibu di surga. Sebentar. Amin. Kalau yang laki-laki disediakan bidadari, yang perempuan disediakan pangeran. Kalau saya mau bersatu dengan istri saya sendiri gimana? Taunya istri saya sama pangeran yang lain. Iya. Bener-bener. Aduh, tahu. Itu gimana nih? Jadi Irfan, kalau di surga kita tuh bebas minta apa aja loh Irfan. Dan kita akan dipertemukan bersama orang-orang yang kita cintai. Nah, isyarul mar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai selama di dunia. Misal, cintanya senangnya sama Irfan. Padahal Irfan tempatnya belum jelas. Iya. Ini Nggak tahu gimana? di surga, nggak tahu di neraka. Ah. Misal kita seneng sama Kak Audi. Kak Audi tempatnya juga nggak jelas. Iya. Di surga atau di neraka, caranya bagaimana? Cintanya sama Kanjeng Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Masya Wasallam. Allah. Tempatnya sudah jelas. Di mana? Surga. Oh iya benar-benar. Makanya kita mencintai Rasulullah SAW. Sekarang aku juga baru nyadar kenapa Allah menyuruh kita selalu berbuat baik kepada sesama, selalu menjaga silaturahmi, karena kita nggak tahu kita dengan kita menebar kebaikan, kita menebar kasih sayang, siapa tahu nanti ada salah satu kerabat kita atau keluarga kita yang ada di surga, kita bisa ditarik, ya Masya kan? Allah. Masya Allah. Pokoknya kita di dunia mau laki-laki mau perempuan mempunyai hak yang sama untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Betul. Supaya kita bisa berkumpul lagi di surga dengan orang-orang yang kita cintai dan kita inginkan. Betul. Apa kesimpulannya nih? Alhamdulillah, pembicaraan kita kali ini tentang wanita, tentang perempuan. Bagaimana sih ternyata kedudukan perempuan di dalam Islam? Bagaimana sih seorang perempuan seharusnya di dalam Islam? Bahkan ibu-ibu, tahukah engkau ada perempuan yang paling berpengaruh di dalam sejarah Islam? Ini cerita dari ibunda kita semua, ibunya Siti Khadijah, istri dari Rasulullah. Dulu waktu awal Rasulullah menerima wahyu ketika berada di Gua Hira, Masya Allah badannya menggigil, sakit luar biasa, demam. Karena apa? Karena kaget. Kok bisa ya Allah, Engkau mengutusku, sedangkan aku ini apa? Rasulullah bingung, menggigil, seraya tidak percaya kalau dia adalah utusan yang diutus oleh Allah. Lalu ketika pulang Rasulullah masih menggigil luar biasa. Rasulullah mengatakan kepada Ibu Siti Khadijah, apakah ini pekerjaan setan ya? Apakah ini cuma setan yang mengelabuhiku? Lalu ibunya Siti Khadijah yang meyakinkan Rasulullah, ya Rasulullah, sungguh yang engkau alami itu nyata. Yakinlah kepada apa yang engkau alami. Lalu ibunya Siti Khadijah bilang ke Rasulullah, mari kita bertemu dengan saudara sepupuku yang bernama Warokoh. Lalu Warokoh mengatakan, ketika sudah diceritakan semuanya, Warokoh bilang, sungguh yang dialami Rasulullah itu adalah benar adanya. Tapi ingat ya
dibenci? Warokoh bilang, orang yang membawa kebenaran, dia akan selalu dibenci dengan orang sekitarnya. Ini bisa kita sadari, Bu, orang-orang yang menunjukkan kebenaran rata-rata banyak dibenci. Betul? Betul. Orang-orang yang mengatakan kebenaran, kejujuran, justru malah banyak dibenci. Maka Warokoh berdoa, semoga aku masih panjang umur, aku rela membela Rasulullah ketika Rasulullah dibenci oleh semua orang. Dari cerita ini mengatakan, siapa yang pertama kali percaya dan meyakinkan Rasulullah bahwa Rasulullah adalah utusan Allah? Ibunya Siti Khadijah. Perempuan pertama yang paling berpengaruh dalam sejarah agama Islam. Sampun ngertos nggih? Jadi di perjuangan Nabi Muhammad SAW pun ada seorang perempuan hebat yang mendampinginya. Itulah makanya perempuan dan laki-laki itu saling mendukung satu dan yang lainnya. Ya. Saling mengisi ya. Iya betul sekali, Masya Allah. Tidak usah pengen sejajar, sudah ada di porsinya masing-masing. Ada porsinya. Dan dimuliakan dengan caranya tersendiri. Boleh doa untuk kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ning terima kasih nih. Sehat terus ya Ning ya. Alhamdulillah, Ainhan juga sehat terus. Kak Audi sehat. Ya. Iya dong. Pemirsa di rumah terima kasih. Saling mendoakan satu dan yang lain. Salam buat orang-orang yang dicintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunga-bunga hati. Lihat dulu, pasti mau. Aden Rahman, Sunan Giri, Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang, Maulana Maktum, Sunan Derajat, Raden Qasim, Sunan Kalijogo, Raden Sahid, Sunan Muria, Raden Umar, Sunan Kudus, Ja'far Shadiq, Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a sya'ni wa daraji, atfatayaji, rotal alami, ya uhailal judi wal. Maafkan saya Ibu. Dimaafin. Nyaut lagi ibu. Oke. Maka ketika laki-laki tidak bisa menjaga pandangannya, sebenarnya bukan itu zina, tapi mendekati zina. Ngobrolnya biasa aja, yang bikin gak biasa aja apa? Pandangan, ih cantik nih. Pas ngobrol, ih ternyata dia alisnya bagus ya. Ternyata bedaknya 5 kilo ya. Berarti laki-laki itu tidak bisa menjaga pandangannya. Boleh melihat, tapi kalau ada keadaan tertentu, misal bertemu, terus ada situasi tertentu yang memerlukan
komunikasi. Itu boleh melihat. Nah, itu boleh. Tapi kalau laki-laki melihat dengan maksud tertentu, ngobrol tapi melihat sambil merhatiin apa gitu. Itu yang tidak boleh. Oh, jadi tidak memfokuskan pada sesuatu yang bisa menimbulkan syahwat. Itu sebenarnya intinya. Yang terpenting tidak menimbulkan syahwat. Kalau ngobrol, melihat mah boleh aja. Tapi kalau sudah muncul syahwat, langsung alihkan pandangan. Oh, gitu. Gitu ya, Bu ya. Bu jangan lihat aku. Lanjut lagi. Siapa yang mau nanya? Silakan Mangga. Wih, brosnya gede banget itu. Itu gede banget itu. Ya Allah. Coba tunjukin. Itu brosnya gede banget. Kayak tameng mau perang. Iya itu. Kayak perisai. Kayak perisai. Oh, bagus banget Ibu. Nggak berat. Pas berdiri gini. Silakan Ibu. Besti, mau tanya dong. Lo, gak bahaya tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Parti. Pati. Parti. Oh, kira Pati, makanya mau itu Pati. Dari Majelis Taklim Baitul Jannah Ciganjur. Mangga. Yang mau ditanyain, apakah cara menolak salaman dengan selain muhrim bagaimana agar tidak membuat dia tersinggung? Iya. Itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu ketika COVID itu tuh cukup lega. Karena semua orang gini kan. Paling juga gini tos-tosan. Kalau nggak gini sikut. Iya gitu. Tapi kalau sebelumnya dan sekarang sudah mulai lagi tuh, apa kabar kan kita gini? Iya gitu gimana? Gimana? Bagaimana caranya menolak salaman dengan laki-laki agar dia tidak tersinggung? Salah satu caranya adalah dengan ibu mengucapkan salam terlebih dahulu lalu menutup tangan. Contoh, ayo kita praktekin Irfan. Irfan dari sana ya. Nah, dari situ. Nah, ketemu nih kita. Ayo. Nah, assalamualaikum. Kenapa diajak silat? Oh, jadi pas lagi gitu. Nah, Gua malu. nah kayak gini langsung assalamualaikum. Nah, jadi tidak sampai si laki-laki menginikan apa ya? Menyodorkan. Menyodorkan. Nah, tangan. jadi tidak sampai laki-laki mengulurkan tangan, ibu sudah begini, assalamualaikum. Nah, oh jadi laki-laki oh ini nggak mau, jadi waalaikumsalam. Itu salah satu caranya. Tapi yang kayak Gatot Kaca tadi jangan dipraktekin ya. Itu ya Bu ya. Iya. Berat ya itunya ya. Ibunya punduknya sakit kayaknya. Pulang langsung pakai koyo di sini. Kenapa berat bros? Pripun Bu, sampun paham nggih? Siapa lagi mau nanya? Silakan mangga. Besti, saya mau tanya dong. Lo gak bahaya tak? Enggak dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Supriyati dari Majelis Taklim Fatahillah Ciledug, Tangerang. Ya, silakan Bu. Yang saya tanyakan, bagaimana kalau kita mempunyai pekerjaan tetapi melibatkan lawan jenis? Contohnya kalau kayak seperti ojek online itu kan lain jenis. Iya. Seperti itu, Kak. Ya, karena sekarang yang driver ojol juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya. Jadi kadang-kadang driver ojol juga ada yang perempuan juga. Penumpangnya bisa laki-laki, bisa perempuan. Begitupun drivernya laki-laki, penumpangnya kan nggak bisa milih-milih. Nah, nanti kita bahasnya lah ya. Oh iya. Oke. Karena saya baru pesen makanan, kan udah nyampe nih buat nanti buka. Jangan kemana-mana, tetap di sini ya, di Bunga-Bunga Hati. Lihat dulu, pasti mau.
Masih di bunga-bunga hati. Lihat dulu, pasti mau. Tadi Bu Nur nanya katanya gimana kok kita di pekerjaan profesi kita itu tidak bisa menghindari interaksi dengan lawan jenis. Misal salah satunya adalah driver ojol. Coba ceritain saya driver ojolnya. Benar ya, Neneng ceritanya penumpangnya ya. Ada yang lain gak sih? Pak Irfan mah. Neneng penumpangnya ya. Iya. Ini motornya dijual berapa? Apa? Motornya dijual berapa? Oh iya, naik ojek ya. Ngapain? Naik ojek. Ke stasiun ya, sesuai aplikasi. Oke, Oke, ini. boleh. Nah, itu gimana tuh? Mau megang tuh. Terus sepanjang jalan. Sepanjang jalan ya misalnya. Masa Neneng megangnya gini? Takut atuh kalau gini mah. Neneng juga kadang kalau naik ojek, mau megang takutnya bukan muhrim ya, terus abangnya udah punya istri. Tapi kalau nggak megang Neneng kejengkal. Saya tahu. Apa? Paling Neneng lihat di spion kalau lumayan ganteng lihat di spion. Tapi sebentar, jangan Neneng deh itunya. Bu, tolong. Ceritanya ibu yang jadi penumpangnya. Hah? Enggak, ibu yang jadi penumpang. Bismillah. Iya ibu. Nah, kalau misal penumpangnya gini, misal sayanya yang lagi menjaga segini. Gimana tuh kok gitu? Makasih ya Bu ya. Wah, langsung kempes. Bercanda Bu, bercanda. Kodok sini. Nah, gimana di profesi seperti itu? Satu sisi kita kan wajib mencari rezeki, mencari nafkah. Tapi sisi lain ada beberapa yang tidak bisa dihindarkan. Gimana ya nih? Kalau misalkan itu ojol ya kita biasanya ngomongnya. Ojek online. Ojek online. Kalau misalkan pekerjaannya ojek online, ternyata harus membonceng perempuan, sebenarnya boleh-boleh saja. Sebenarnya mah nggak apa-apa, asalkan tidak dibuat kesempatan, tidak dibuat mencari kesempatan. Contoh kayak Kak Neneng tadi tuh, ganteng nempel Nah, selama tidak menimbulkan syahwat, sebenarnya tidak apa-apa. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, wa may yatawalla yu'adzibahu 'adaban alima." Yang artinya bagaimana? Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir yang di bawahnya sungai-sungai. Jadi ibu, maksudnya bagaimana? Kalau itu memang darurat, maksudnya itu memang untuk mencari nafkah, sebenarnya enggak apa-apa. Boleh-boleh saja, asalkan, ada tapinya, asalkan harus melihat. Kalau misalkan ada sesuatu yang menimbulkan syahwat, baru itu tidak boleh. Malah lebih bagus kalau misalkan ada ojek syariah. Kan ada tuh sekarang, ibu-ibu kalau mau pesan ojek cari yang syariah. Kalau misalkan perempuan sama perempuan kan lebih aman. Sekarang tuh Irfan ada lagi caranya. Jadi biasanya saya tuh kalau sama teman pesan ojeknya pesen 2. Ojeknya pesen 2 dengan tujuan yang sama, misal sama teman. Jadi motornya Pak Gojek saya sama teman, Pak Gojek sama Pak Gojek. Iya beneran, itu juga caranya. Iya. Tapi beneran lah, iya Bisa kayak gitu, bisa Dia kayak gitu. tukang ojek boncengan sama tukang ojek. Penumpang boncengan sama penumpang. Nah si tukang ojek itu bayar ke tukang ojek satunya. Jadi pusing. Oh gitu salah satunya. Salah satu cara buat mensiasati. Ya, kalau zaman COVID kan dihalangin gitu. Ada itunya. Iya. Sebetulnya pas COVID itu ya di sisi lain ya memang kita tuh juga mencekam banget suasana. Tapi di sisi lain tuh untuk menjaga mahram tuh luar biasa ya. Luar biasa. Atau kita pakai penutup pakai brosnya ibu ini. Di sini ya. Iya. Itu kalau dipencet gitu ya. Gitu ibu. Kayak Iron Man. Oh gitu, tapi ketika terjadi misal sentuhan atau apa,
Yang penting tidak disengaja-sengaja. Drivernya direm-rem, gitu nggak boleh. Apalagi yang cengtri-cengtri gitu. Cengtri apa sih? Bonceng tri. Bonceng tiga. Dia kan anak-anak sekolah gitu. Oh itu mah. Hemat biaya gitu. Oh itu mah. Oh iya, yang bawang-bawangan itu ya? Cabe-cabean. Bawang-bawang. Oke. Ada mau sampaikan lagi, Ning? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu sekalian, pentingnya memperhatikan ketika kita melakukan sesuatu, semuanya pasti ada konsekuensinya. Betul? Makanya kata Rasulullah, kita harus jadi orang yang selalu berhati-hati dalam hal apapun, apalagi dalam hal berhubungan dengan lawan jenis. Apalagi hubungannya dengan orang lain yang gendernya tidak sama dengan kita. Itu kan bisa menimbulkan fitnah, betul? Sebagai laki-laki juga begitu. Penonton pemirsa yang di rumah yang laki-laki, seperti yang bagaimana tadi kita bahas, ghaddul basor, maksudnya bagaimana menundukkan pandangan, menjaga pandangannya. Sebenarnya kalau laki-laki itu boleh memandang perempuan yang bukan mahram, tapi harus ada penyebabnya. Apa itu? Ada hajah muamalah. Apa itu? Keperluan. Ada keperluan. Contoh, misal Rasulullah dulu pas waktu berdagang itu bawahannya itu apa namanya? Karyawan. Karyawannya Rasulullah itu ada yang perempuan. Apa Rasulullah tidak memandang wajahnya? Yang melihat, tapi cukup sekedarnya saja dan sebutuhnya saja. Kalau ada keperluan tertentu, misal mau ngobrol apa dengan laki-laki pas waktu di pekerjaan, itu boleh-boleh saja. Karena apa? Ada keperluan muamalah. Yang kedua, misal laki-laki boleh melihat perempuan kalau misalkan dalam hal belajar. Jadi kalau guru ke muridnya itu sebenarnya boleh. Karena belajar, misal belajar tajwid. Misal belajar tajwid kan harus tahu A, I, U, E, O-nya. Bataknya harus jelas. Bagaimana? Itu boleh melihat. Tapi alangkah lebih baiknya kalau gurunya sama-sama perempuan, sama-sama laki-laki. Dalam hal belajar. Lalu dalam hal apa lagi? Dalam hal pengobatan. Berobat. Nah, itu boleh melihat. Dokter kepada pasiennya, apa yang perlu diperiksa? Contoh, ibu-ibu kalau misalkan ke klinik kecantikan. Ibu-ibu ini pada ke klinik kecantikan nggak? Oh enggak ya? Emang nggak punya uang? Gue jujur banget sih. Contoh, mahal, mau yang murah, air wudhu. Jadi ketika ke klinik, misalkan berobat ke dokter sakit gigi, maka otomatis dokter harus melihat wajah, betul? Nah, itu diperbolehkan. Maka kita sebagai hamba harus menjadi hamba yang berhati-hati. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan bagaimana? Yang laki-laki sudah menundukkan pandangannya, tapi ibu-ibu malah suka goda-goda suami orang. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Yang laki dijaga pandangannya, yang perempuan jangan memancing. Sampun paham, ge? Itu jadi mohon dibedakan antara melihat dan memandang. Kalau memandang itu kayaknya gimana gitu. Kalau melihatnya biasa aja, kayak saya ke ibu lihat gini aja, tapi nggak sampai kalau gitu kan gitu ya. Tapi ibu-ibu di sini mau mana? Gitu. Tadi pas main itu motor, ojolnya ganteng, mau dong. Gimana kalau kita misal ibunya itu lagi hamil, periksa ke dokter kandungan. Tapi sengaja pilih dokter kandungannya yang ganteng. Katanya dari deh dilihatnya sama yang ganteng. Yang gak mules alasannya gitu. Yang gak mules. Kalau gitu gimana kalau niatnya gitu mah jangan ya? Innamal a'malu segala sesuatu tergantung pada niat. Kalau misalkan udah gak ada lagi dokter cewek, atau saya cocoknya pakai dokter ini, kalau dokter yang lain saya sakit perut.
Itu boleh. Misal cocoknya dengan dokter yang ini, sudah dari awal rekam jejaknya, rekam kesakitannya, Rekam medis. rekam medisnya dengan dokter yang ini itu boleh. Tapi kalau aku mau dengan dokter yang ini karena dia ganteng, nggak boleh. Iya. Gimana niatnya? Nah, Oke. Karena dokter kandungan pas kelahiran anak saya, ini laki-laki, tapi hebat banget. Jadi dia tuh beneran menjaga pandangannya. Jadi pas lagi itu tuh nggak. Jadi dia ngobrol sama kita, dia beneran tidak nyengajain melihat dalemannya gitu. Nenek kira dihalangin sama Ivan gini. Iya. Pas udah gitu saya diram. Ya, tapi ibu itu emang kebayang sih ya risih gimana, tapi memang kondisi seperti itu ya. Betul. tapi sekarang banyak juga dokter-dokter yang laki-laki yang profesional. Itu dia. Banyak sekali dokter-dokter cowok yang hebat, dokter kandungan. Itu banyak sekali yang hebat. Mereka tahu, bagaimana caranya bersikap. Mereka nggak cari-cari kesempatan. Betul. Banyak juga. Dan banyak juga dokter-dokter kandungan perempuannya. Nah, kalau nggak bisa perempuan, baru pilih yang lain. Oke, sip. Ngertos? Paham boten Bu? Paham ge? Yo, ibu bung ya. Siapa lagi mau nanya, monggo. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tanya dong Besti. Lo, Kak bahaya ta? Enggak dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur dari Majelis Baitul Jannah Ciganjur. Ya. Yang ingin saya tanyakan, Tadi Nur, ini Nur. iya. Yang ingin saya tanyakan, jadi lupa itu apa hukumnya, Ustazah, kalau misalnya kita nggak sengaja bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan muhrim, gitu. Nggak sengaja. Iya, nggak sengaja. Cuci 7 kali. Beda ya? Maaf nih. Baik, sekian mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur, ini Bu Siti. Di KRL kan kita desek-desekan tuh. Kita nggak sengaja dong otomatis kayak ketek orang ada di depan muka kita gitu kan. Ngebayangin. Misalnya kayak gitu otomatis bapak-bapak di pinggir kita gitu kan. Iya. Gitu kan ada ya. Nah, tidak sengaja akhirnya bersentuhan. Betul. Apa yang harus dilakukan? Perlu digarisbawahi kata tidak sengaja. Tidak sengaja ya Bu ya? Bukan disengaja-sengajain. Nah, kalau tidak sengaja bersentuhan, tidak apa-apa tapi langsung menghindar. Tidak sengaja tapi langsung digenggam. Itu yang tidak boleh. Iya. Jadi gitu. Kalau tidak sengaja mah nggak apa-apa. Kan tidak sengaja. Tidak sengaja kan berarti tidak diniatkan. Tapi kalau misalkan di KRL ada yang ganteng terus diniatin, berarti itu sengaja apa nggak sengaja? Sengaja. Berarti kalau sengaja boleh apa nggak boleh? Makanya sekarang di angkutan umum kita tuh ada beberapa gerbong khusus perempuan. Karena banyak orang laki-lakinya juga yang mencari kesempatan juga. Ada juga yang perempuan, wah baik laki-laki, ngisi dong. Nggak ada. Misalnya pura-pura tidur biar. Itu mah kamu. Jadi nggak usah melakukan pembersihan dan lain-lain. Misal pulang ke rumah pakai shower, aku kotor. Nggak gitu ya. Nggak perlu. Ya karena tidak sengaja ya tidak apa-apa, tapi jangan ditempel-tempelin ya Bu ya. Yo. Nah, sampun paham ge? Ya udah kita istirahat sejenak, tetap di sini di Bunga-Bunga Hati. Lihat dulu pasti mau. Ibu dan pemirsa di rumah masih di sini ya di Bunga-Bunga Hati. Lihat dulu pasti mau. Halo, nanyain ya Neng? Ada. Udah Neneng nyiapin dari seminggu yang lalu. Orang baru tahu temanya aja baru. Apa mau Jadi nanya? kan Neneng tuh dulu SMK-nya farmasi ya. Kalau misalnya ada korban kecelakaan, tapi itu tuh bukan muhrim, kita biarin aja atau kita tolongin? Iya. Gimana di kondisi ada buahnya dan kesehatan dan keselamatan? Kalau misalkan dalam hal kecelakaan, hal yang darurat, misalkan kecelakaan ya Bu ya,
itu kalau misalkan tidak ada orang lain yang satu mahram, itu diperbolehkan. Misal cuman ada 2 orang, Kak Neneng sama si yang kecelakaan. Yang kecelakaan cowok. Nah, mau gak mau Kak Neneng nolongin dong. Boleh apa enggak? Boleh, tanpa melihat dia siapa dan bagaimana. Apalagi Kak Neneng lulusan farmasi, tahu. Misalkan di situ ada laki-laki yang menggendong laki-laki, yang ngobatin baru Kak Neneng. Seperti Gak kuat juga. seperti yang kita bicarakan tadi soal pengobatan. Kalau misalkan pengobatan itu diperbolehkan. Kadang Bu, ada dari kita ketika kecelakaan itu pilih-pilih nolongnya. Maksudnya pilih-pilih itu bagaimana? Mau nolong aja pilih-pilih. Terjadi kecelakaan gubrak, ibu nolong. Pak, Bapak orang mana? Indonesia apa luar negeri? Oh saya Indonesia, oh iya Pak. Kita sama Indonesia, saya tolong ya Pak ya. Iya saya tolong. Bapak agamanya apa? Islam atau non Muslim? Saya Islam Bu, alhamdulillah saya Islam. Ya udah saya tolong ya Pak ya. Langsung aja karena itu keadaannya darurat dan memerlukan pertolongan. Langsung ditolong. Apa boleh? Boleh. Jadi begitu. Ada lagi satu hal. Apa? Gimana kan kita datang ke resepsi pernikahan. Nah, si yang perempuannya tuh kan nerima tamu banyak juga. Hanya dia memutuskan pakai sarung tangan, yang laki-lakinya juga biar bisa tetap salaman dengan tamu tapi tidak kena. Gimana kok gitu? Jadi pakai sarung tangan biar bisa salaman dengan lawan jenis. Tidak boleh. Hah? Kenapa? Ya berarti kan menghalalkan ini. Kita nggak tahu. Di situ dari bersentuhan bisa kayak gini-gini. Oh. Jadi kalau misalkan sarung tangan itu diniatkan, misal biar tidak kesentuh. Nah, itu boleh. Tapi kalau ini digunakan untuk bisa bersalaman, tetap tidak boleh. Ya. Jadi udah deh pakai sarung tangan aja biar bisa pegangan sama pacar. Nah, ayo gimana tuh? Tetap nggak boleh. Untung Neneng belum. Belum pakai sarung tangan atau punya pacar? Dua-duanya. Jadi minimal ya pengantin itu ngasih kode bahwa saya tidak mau bersentuhan. Misal. Sebenarnya mah dari niat aja. Misal pakai sarung tangan itu digunakan untuk biar nanti kalau kesentuh nggak langsung kesentuh kulit. Karena ini tahu nih bakal dempet-dempetan nih, bakal kesentuh nih, baru pakai sarung tangan. Tapi kalau pakai sarung tangannya, aku niat pakai sarung tangan biar bisa salaman, itu yang nggak boleh. Oke, kalau begitu, sip. Kalau gitu, minta kesimpulan untuk hari ini. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita telah membahas tentang batasan-batasan di mana laki-laki dan perempuan tidak boleh menempel. Memang di dalam Islam, laki-laki dan perempuan semuanya ada batasannya. Maka kita sebagai umat muslim harus memperhatikan batasan-batasan yang telah ditentukan oleh agama Islam. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Sudah ada ketentuannya di dalam agama, tidak boleh begini, sudah diharamkan, jangan dihalalkan. Kalau di dalam agama sudah dihalalkan, jangan diharamkan. Maka jadilah kita seorang hamba yang selalu taat dengan perintahnya dan menjauhi larangannya dengan memperhatikan batasan-batasan yang sudah diatur oleh agama. Sampun paham ge? Pokoknya intinya agama kita tuh Islam tuh melindungi laki-laki maupun perempuannya. Kenapa pandangan harus dijaga? Kenapa sentuh harus dibatasi? Karena dari situ bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Termasuk bisa menimbulkan syahwat yang akhirnya menunjukkan kita
akhirnya menggiring kita di hal-hal yang kejelekan. Kalau syahwat udah muncul, terus diturutin, awas, berbahaya. Nafsu itu harus dipaksa berhenti. An-nafsu katifli'in tuhmil husyabba ala hubbir radai wa in taftimhu yang fatimi. Ternyata nafsu itu seperti anak kecil yang sedang menyusu kepada ibunya. Kalau tidak disape itu kata orang Jawa. Kalau tidak di stop, maka dia akan terus menyusu kepada ibunya, tidak peduli umur berapa. Maka nafsu seperti anak kecil yang sedang menyusu kepada ibunya, harus dipaksa berhenti agar dia bisa berhenti. Sama seperti nafsu, harus dipaksa berhenti biar tidak terus mengikuti hawa nafsu. Karena zina pun itu tidak hanya berbuat zinanya, mendekati zina saja itu sudah dilarang. Nah, mendekat saja nggak boleh, apalagi melakukan. Dan mendekati zina itu yang tadi, sentuhan, pandangan, pikiran. Nah, itu tadi yang ngelihat bahwa kelihatan paha tuh siapa tuh? Saya. Nah, yang ini Bu, di send ke anak-anak ibu. Yang biasanya dapat send WA link-link dari ibu, dari ayah. Oh iya, biasanya mama kayak gitu ya. Dipotong potongan tausiah gitu. Awas gak boleh nempel-nempel, dikirim. Ya jelas itu untuk kebaikan kita semuanya ya. So kata mudah-mudahan Neneng juga tadi katanya dengan kehati-hatiannya, tapi mungkin tidak berlebihan seperti itu sampai jadi istilahnya tuh ansos, tidak bersosialisasi, jangan Atau seperti mungkin itu mah neneknya kepedean kayaknya mah. nggak ada yang godain. Ada sebenarnya neneknya aja we merasa gitu. Ya udah deh, mudah-mudahan Neneng bisa menemukan sosok laki-laki yang pas untuk dihalalkan. Ya tenang, kalau ini mah udah banyak yang antri, ini kasihan formulir nggak Ada itu anaknya ibu yang tadi neneng habis ini minta WA-nya. Yaudah kalau gitu minta doanya deh kalau gitu Ning, untuk keselamatan kita semuanya dunia akhirat, silakan. Semoga pengajian kita kali ini membawa keberkahan dan diberikan kelancaran urusan kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbal alamin. Nah, Bapak besar rumah, doakan kami selalu diberikan kesehatan supaya besok bisa hadir lagi dengan tema yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bunga-bunga hati. Lihat